Halo rekan-rekan, selamat pagi. Selamat berjumpa pada pertemuan kita hari ini dan untuk yang baru bergabung, selamat bergabung di pertemuan pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Walaupun kita baru bisa bertemu secara virtual, saya harap pada pertemuan kali ini rekan-rekan dalam kondisi yang sehat, baik itu jasmani maupun rohani. Karena saya berharap apa yang kita dapatkan di dalam pertemuan ini dapat rekan-rekan bawa dengan baik dan dapatkan dengan baik. Untuk yang baru bergabung, izin memperkenalkan diri. Saya Putri Sokita Rahayu yang akan membersamai pertemuan kita untuk belajar mengenai kosakata ataupun segala hal yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Baik, langsung saja. Pada pertemuan virtual kita hari ini, kita akan membahas mengenai aktivitas yang aku suka. Nah, kira-kira apa yang akan kita bahas tentang aktivitas yang aku suka? Silahkan rekan-rekan simak di layar masing-masing. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah gambar yang bisa rekan-rekan lihat. Kira-kira apakah Anda tahu gambar apa yang dimunculkan di dalam layar Anda masing-masing? Ada yang bisa menanggapi? Silakan. Ya, silakan Jonathan. Kira-kira menurut Anda apa yang sedang dilakukan dua pelajar yang terdapat pada gambar tersebut? Ya, terima kasih Jonathan atas tanggapannya. Benar apa yang dikatakan Jonathan pada gambar yang tertera pada layar. Terdapat dua pelajar yang duduk di bangku SMA sedang bermain catur atau papan catur. Nah, kemudian apakah di antara rekan-rekan di sini ada yang menyukai kegiatan tersebut? Ya, Jonathan ternyata sangat menyukai kegiatan tersebut ya. Oke, baiklah. Setelah itu, kita akan beralih ke apa hobimu. Nah, tadi kita sudah membahas aktivitas yang disukai atau aktivitas yang digemari. Jadi kata gemar itu sama dengan kata suka atau sepadan dengan kata suka. Nah, jika kita bicara tentang apa hobimu, hobi di sini merupakan suatu kegiatan yang kita sukai atau suatu kegiatan yang kita gemari yang bisa kita lakukan ketika kita memiliki waktu yang luang. Nah, seperti yang sudah ditampilkan tadi, kita sudah melihat bersama-sama terdapat dua pelajar yang sedang bermain papan catur. Nah, tadi juga rekan kita, Jonathan, sudah menanggapi bahwa Jonathan ternyata menyukai kegiatan tersebut. Kemudian saya bertanya, sekarang kepada saudara Jonathan, Jonathan, apakah hobimu merupakan suatu hal yang sama dengan gambar yang sudah ditampilkan tersebut? Ya, jadi terima kasih untuk responnya Jonathan. Jadi hobi Jonathan merupakan permainan yang sama seperti yang ditampilkan pada gambar, yaitu permainan catur. Kemudian, selain Jonathan, ada beberapa rekan-rekan kita yang kurang atau kurang berminat bermain catur. Lalu apa hal atau apa kegiatan yang Anda sukai atau berkaitan dengan apa hobi Anda? Apa hal yang Anda sukai? Silakan yang ingin menanggapi, saya persilahkan. Ya, Christina, terima kasih karena sudah menanggapi. Jadi, Christina sangat suka sekali membaca buku cerita. Itu termasuk hobi Christina. Nah, ternyata saya harap Anda bisa menemukan hobi Anda atau kesukaan yang Anda bisa lakukan ketika Anda memiliki waktu luang. Seperti Jonathan tadi, hobinya bermain catur. Kemudian Christina hobinya membaca buku cerita. Nah, untuk rekan-rekan yang lain juga saya harap bisa menemukan hobi yang cukup bisa menghibur, kemudian bermanfaat untuk segala kegiatan yang Anda lakukan. Nah, ketika sudah membahas tentang hobi, kita akan belajar mengenai
kita akan membicarakan tentang tata bahasa. Nah, kita tadi sudah bersama-sama melihat gambar pelajar yang bermain catur. Maka dapat disimpulkan bahwa dua pelajar ini juga menyukai catur. Nah, kita akan belajar tentang tata bahasa "aku suka catur". Bisa dilihat pada layar teman-teman, kata yang dicetak miring atau bisa dalam tanda kutip "aku suka catur" merupakan ungkapan yang digunakan untuk menyatakan rasa suka akan suatu hal. Seperti misalnya tadi kan, dua pelajar tersebut mengatakan "aku suka catur". Berarti ungkapan tersebut digunakan untuk menyatakan rasa suka, dengan permainan catur. Kemudian mungkin ada yang bertanya, ungkapan lain apa yang bisa digunakan untuk mengungkapkan rasa suka selain "aku suka catur"? Nah, kata "aku suka" ini sepadan dengan kata yang pertama, kalimat yang pertama, "saya menyukai". Kalimat yang kedua, "saya suka". Kalimat yang ketiga, "saya sangat suka", dan kalimat yang keempat, "Dika suka sekali". Nah, Dika di sini merupakan salah satu contoh nama orang ya. Jadi, kalimat yang bisa Anda gunakan selain "aku suka", Anda juga bisa menggunakan kalimat "saya menyukai", kemudian "saya suka", lalu ada "saya sangat suka", dan "saya suka sekali". Selanjutnya, ungkapan yang menyatakan keterbalikannya atau kebalikannya, yaitu menyatakan rasa tidak suka ialah yang pertama, Anda bisa menggunakan kalimat "saya tidak menyukai", yang kedua, "saya tidak suka", yang ketiga, "saya kurang suka", yang keempat, "saya paling tidak suka adalah", dan yang kelima, "saya tidak terlalu menyukai". Dengan kalimat-kalimat tersebut, Anda bisa menggunakan atau Anda bisa mengungkapkan hal-hal yang mungkin Anda sukai atau Anda tidak sukai dengan lawan bicara Anda. Selanjutnya di sini, ketika kita sudah tadi berbicara tentang hobi, kemudian berbicara tentang bahasa, saya menyiapkan teks untuk rekan-rekan, bisa rekan-rekan simak dan rekan-rekan baca, suatu informasi yang mungkin bisa menambah kosakata dan juga pengetahuan tentang Indonesia. Jadi di sini saya sudah mendapatkan mengulik informasi mengenai novelis cilik yang ada di Indonesia. Jadi ini hanya salah satu dari novelis yang ada di Indonesia. Karena saya juga termasuk penggemar buku-buku yang ditulis oleh novelis cilik tersebut. Nah, mari kita simak dan kita baca bersama-sama. Jadi apakah Anda tahu siapakah perempuan yang ada dalam foto tersebut? Nah, jadi dia adalah Putri Azahra Haryanto. Pada tahun 2019, usianya genap 16 tahun. Hobinya sejak duduk di bangku sekolah dasar adalah menulis di buku harian. Jadi, anak yang ada di foto tersebut merupakan Putri Azahra Haryanto yang memiliki hobi menulis di buku harian. Usianya sekarang 2019 usianya menginjak 16 tahun. Kemudian, sejak duduk di bangku SMP, dia pun mencurahkan ide dan pikirannya pada sebuah aplikasi daring yang penggunaannya bisa membaca atau mengirim karya tulis. Pada tahun 2017, dia menulis novel yang mengisahkan cinta sepasang anak remaja SMA. Garis belia yang masih duduk di bangku SMP itu sukses memikat jutaan pecinta novel fiksi remaja. Nah, salah satu karya yang ia tulis yaitu novel yang berjudul IPA dan IPS. IPA dan IPS ini merupakan karya pertama yang terjual sebanyak 5.000 eksemplar, namun dia tidak lantas puas dengan prestasinya. Pada saat dia sedang mempersiapkan penerbitan 3 judul novel baru, yaitu Backstreet, Relationship, dan Rivaldino, Putri berharap agar karyanya suatu saat dapat menampilkan secara visual. Nah, jadi novelis cilik ini memiliki hobi menulis. Dia menyalurkan hobinya itu melalui aplikasi daring yang penggunanya bisa membaca dan mengirim karya tulis seperti itu. Nah, biasanya yang saya tahu aplikasi tersebut bisa Wattpad, namanya Wattpad, kemudian karyanya itu ada 4.
yang saya tahu ya, IPA IPS, kemudian Backstreet, Relationship, dan Rivalino. Nah, sejauh ini Putri belum merasa puas seperti itu. Putri berharap agar karyanya suatu saat dapat ditampilkan secara visual. Ditampilkan secara visual ini maksudnya ditayangkan melalui misal bisa televisi atau layar lebar berupa film seperti itu, dan yang bisa dinikmati secara visual. Selanjutnya, perhatikan kosakata yang ada di dalam layar. Nah, tadi kita sudah menyebutkan beberapa kosakata yang mungkin cukup asing untuk rekan-rekan, atau mungkin saya belum paham seperti itu tentang kosakata yang ditampilkan tadi. Yang pertama, novel. Jadi novel ini merupakan karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dan menonjolkan watak atau sifat setiap pelaku. Nah, apakah rekan-rekan tahu salah satu contoh watak atau sifat ini seperti apa? Ya, terima kasih Christina atas tanggapannya. Jadi watak atau sifat ini adalah hal yang melekat di diri seseorang yang ada sejak lahir. Kemudian yang kedua yaitu mengisahkan. Nah, mungkin ada beberapa dari rekan-rekan yang masih bingung dengan kosakata mengisahkan. Jadi mengisahkan ini sama dengan menceritakan. Mengisahkan sama dengan menceritakan. Nah, jadi mengisahkan ini artinya menceritakan suatu kejadian. Atau bisa dikatakan juga dengan meriwayatkan. Jadi, mengisahkan sama dengan menceritakan dan sama dengan meriwayatkan. Selanjutnya yaitu memikat. Nah, kata memikat ini sama dengan kata menarik. Menarik. Jadi, menarik, membujuk. Membujuk di sini yaitu membujuk penonton, pembeli, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu eksemplar. Eksemplar. Jadi eksemplar ini kata penggolong benda atau buku atau barang yang dicetak seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu karya. Nah, karya di sini kata karya berarti sama dengan hasil pembuatan atau buatan atau ciptaan atau suatu yang diciptakan, terutama hasil karangan. Biasanya karya itu bisa berupa buku, kemudian mungkin benda seperti itu, dan masih banyak lagi. Nah, untuk pertemuan ini mungkin saya rasa cukup. Saya harap rekan-rekan bisa mengambil sedikit atau banyak dari pertemuan kita kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, saya sangat membuka hal tersebut. Anda bisa chat saya via WhatsApp dan menanyakan apa hal yang ingin Anda tanyakan. Kemudian saya harap pada pertemuan selanjutnya rekan-rekan masih bisa bergabung dan berjumpa walaupun hanya sebatas virtual saja. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi.